Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi rencananya kamu akan pulang kembali ke tanah air. Apa tidak ingin berlama-lama dulu tinggal di kota ini dengan menikmati masa bulan madu kalian? Dan juga dengan rumah amanat pemberian nenek nantinya. Itu sudah menjadi hak milik kamu. Kamu bebas menempatinya. Nanti semua berkas-berkasnya akan saya kirimkan ketika sudah selesai diperbarui menjadi nama kamu sebagai hak pemiliknya. Albert dengan raut muka yang kini mulai serius. Betul Pak Albert. Rencananya sore ini kami akan terbang pulang ke Indonesia. Saya harus ikut dengan suami saya. Karena pekerjaan beliau berada di sana. Rasanya tidak mungkin jika kami harus sering berpisah nantinya. Akan lebih baik jika saya ikut tinggal di sana bersama-sama. Dan juga dengan kedua orang tua kami. Pasti mereka tidak akan rela membiarkan saya tetap tinggal di sini tanpa pantauan dari mereka. Bagaimanapun saya sedang mengandung 2 cucu pertama bagi kedua orang tua kami. 2. Albert sedikit terkejut dengan ucapan Amelia. Maaf saya baru mengetahuinya. Kalau begitu selamat atas kehadiran kedua baby kamu. Semoga kehamilan kamu selalu sehat. Lalu apa yang ingin kamu bahas dengan saya sekarang? Lanjut Albert semakin serius. Terima kasih Pak Albert. Oleh karena itu saya meminta Pak Albert untuk bertemu untuk membahas soal rumah itu. Saya bukan menolak rumah pemberian almarhumah nenek. Namun saat ini saya masih ada tempat untuk saya tinggali, saya rasa cukup dan tidak perlu membutuhkan banyak rumah untuk ditempati. Lalu, Albert memicingkan matanya dengan serius. Jika Pak Albert tidak keberatan, bolehkah saya menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal bagi anak-anak panti asuhan Bunda? Kebetulan pagi tadi sebelum saya berangkat kemari, kami lebih dulu menyempatkan diri untuk mengunjungi panti itu. Dan sangat disayangkan sekali bangunan panti itu tidak layak huni bagi anak-anak di sana. Apalagi banyak anak kecil. Saya takut sewaktu-waktu bangunan itu roboh dan bisa membahayakan nyawa mereka. Saya sudah memikirkan ini dengan matang. Jika Pak Albert mengizinkan, apa boleh jika mereka bisa tinggal di rumah itu untuk sementara waktu sebelum pantinya direnovasi? Dan nantinya panti asuhan itu akan dipantau dan dikelola langsung oleh saya dan dibantu oleh pengurus pantinya langsung. Saya juga berniat akan menamai panti itu dengan nama lengkap almarhumah nenek. Bagaimana, apakah Bapak setuju dengan usul saya? Amelia menuntut jawaban dari pria matang di depannya saat ini. Saya sudah menyerahkan hak penuh atas kuasa rumah itu untuk kamu, Laya. Jadi saya rasa tidak berhak lagi untuk ikut campur. Nenek sudah mewasiatkannya jika rumah itu diberikan kepadamu. Saya tidak menyangka jika kamu bisa punya hati yang besar, peduli terhadap sesama. Jika memang itu niat baik kamu untuk kebaikan semua orang, saya pasti akan sangat setuju. Dan itu bagus. Memang sedari awal cita-cita nenek ingin membangun sebuah panti untuk anak-anak yang kurang beruntung. Dan sekarang semua itu akan terwujud. Saya sangat berterima kasih banyak karena kamu sudah mau mewujudkan impian beliau. Saya akan mengikuti saran kamu jika itu demi kebaikan. Albert begitu terharu dengan niat baik Amelia yang akan menjadikan rumah besar itu sebagai panti asuhan bagi anak-anak yang terlantar. Di mana rumah itu tempat tinggalnya selama ini bersama almarhumah nenek Ana yang dimana selama ini sudah merawatnya sedari kecil hingga kini tumbuh dewasa seperti sekarang ini. Dan rumah itu kini tidak akan menjadi sepi lagi jika dihuni oleh anak-anak panti nantinya. Syukurlah, terima kasih Pak. Saya sangat senang. Amelia begitu sumringah niat baiknya kini sebentar lagi akan terwujud dan anak-anak panti akan merasa senang. Begitu juga dengan Daniel yang sedari tadi hanya dia memperhatikan keduanya. Ia juga ikut merasakan kebahagiaan atas cita-cita sang istri yang begitu mulia menurutnya. Lalu kalau rumah itu dijadikan panti, kamu nantinya tinggal di mana? Tanya Tiara yang kini ikut menimbrung obrolan yang sedari tadi sempat menegang. Amelia dan Daniel saling berpandangan, mereka menahan tawanya masing-masing. Bisa-bisanya Tiara berani menggoda laki-laki yang pantas disebut sebagai omnya. Saya tidak harus menjawabnya. Di mana saya tinggal tidak ada urusannya dengan kamu. Jawab Albert dengan nada ketus. Ia tidak menyangka jika gadis kecil di depannya bisa bicara seformal itu padanya. Tiara bukannya kesal, malah ia semakin tersenyum lebar melihat wajah Albert yang kini menurutnya sangat berbeda dengan laki-laki lain. Albert sangat judes dan dingin meskipun Tiara berbicara lembut dan sopan. Meskipun begitu Albert berhasil membuat hati Tiara bergetar. Oh, seperti itu ya. Baiklah Om, tampan tidak masalah. Tiara menompang dagunya menggunakan telapak tangannya. Tatapannya tak putus dari kedua pasang bola mata yang begitu tajam. Aura Albert sangat pekat. Namun Tiara sama sekali tidak terusik. Ia menganggap itu sebagai tantangan baginya.
Karena ini kali pertama Tiara berani menggoda pria dewasa seperti Albert. Namun Tiara tidak akan menyerah sampai Albert benar-benar meliriknya. Tak lama makanan yang dipesan pun kini sudah jadi. Keempatnya mulai memakan dengan tenang. Daniel tidak lupa menyuapi sang istri dan kebiasaan Amelia jika makan pasti akan belepotan. Daniel sudah biasa dengan itu. Albert sendiri sedari tadi merasa tidak nyaman karena Tiara terus memperhatikannya. Albert merasa baru pertama kalinya dihadapkan dengan situasi macam itu. Mengapa tatapannya begitu menyeramkan? Di dalam hati Albert tak henti-henti merapalkan berbagai umpatan kepada Tiara. Tiara tahu jika Albert kini semakin gelisah. Mel, gue permisi ke toilet dulu ya. Setelah selesai makan, Tiara kemudian berdiri dari duduknya. Tatapannya masih tertuju kepada pria matang itu yang masih melahap sup. Ya udah jangan lama-lama, tapi ya kita harus segera pulang. Perintah Amelia mutlak. Oke. Tiara pun melenggang pergi menuju toilet kafe yang berada di ujung. Bruk. Tiara menutup pintu toilet itu dengan sangat kencang. Ia memegangi dadanya yang kini berdebar dengan sangat tidak beraturan. Ia sudah bisa memastikan jika ia tak menahan jantungnya saat ini sudah dipastikan jika sebentar lagi jantungnya akan keluar dari sarangnya. Ya ampun Tiara, kenapa lo bisa seberani itu? Demi Tuhan, bahkan gue baru kali ini bertingkah konyol seperti wanita gatal. Malu banget gue. Mau ditaruh di mana muka gue? Tiara membasuh tangannya di depan wastafel. Ia menetralisir jantungnya yang masih berdegup kencang. Ehem. Apa wanita muda sepertimu sudah biasa menggoda para pria matang sepertiku? Deh. Tiara terperanjat kaget ia mendapati Albert yang kini ada di belakangnya. Ia bisa melihat wajah tampan tegas Albert dari kaca di depannya. Astaga, naga copot-copot copot. Tiara mengutuk dirinya sendiri. Ia seperti orang bodoh yang berpura-pura pintar di depan laki-laki yang saat ini ada di hadapannya. Tunjukkan dong kebinalan kamu seperti tadi. Kau begitu gencar menatapku seperti wanita yang sedang haus. Perlahan Albert mulai berjalan mendekati Tiara. Mati gue. Gimana ini? Tiara tidak bisa lagi melarikan dirinya saat ini. Albert terus saja berjalan dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Tubuh Tiara menegang. Tiba-tiba ia berkeringat dingin. Bagaimana tidak tubuhnya kini sudah mentok membentur wastafel yang ada di belakangnya. Albert berhasil mengukungnya. Kenapa menunduk Hem? Coba kau tunjukkan lagi tatapanmu yang sangat menantang itu seperti tadi. Albert mengangkat dagu Tiara hingga kini tatapan keduanya bertemu. Aku. Tadi itu tadi. Maksudnya you. Tamat sudah riwayatnya. Tiara benar-benar seperti orang bodoh. Ia mati kutu di depan Albert. Sangat disayangkan sekali ternyata kau tadi hanya sedang berakting menjadi seorang wanita binal saja rupanya. Kukira kau benar-benar serius menggodaku. Gadis kecil sepertimu mana bisa berani menggodaku. Albert yang saat ini mengukung Tiara merubah posisinya menjadi tegak. Tiara diam mematung tak bergerak. Ia begitu terbius oleh wangi tubuh milik Albert sampai-sampai ia tidak memperdulikan ucapan laki-laki itu. Albert berdecak sebal karena ucapannya tidak juga direspon. Dengan cepat Albert menarik Tiara hingga tubuh ramping Tiara menabrak dada bidangnya. BRUG. Bagaimana bisa gadis kecil polos sepertimu ingin bermain-main denganku? Aku tidak bermaksud seperti itu. Sungguh aku hanya ingin mengetes keahlianku saja dalam berakting. Ya benar itu maksudku tadi. Seperti itu Hem. Kalau begitu sekarang tunjukkan akting kamu selanjutnya yang lebih menantang. Albert menurun naikkan jari telunjuknya di pelipis Tiara. Membuat Tiara semakin berkeringat. Napas Albert begitu dekat dengan wajahnya, hingga Tiara bisa merasakan hembusan hangat mengenai wajahnya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.